Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang di rumah berjumpa lagi bersama dengan Kak Gita di sini di dalam ibadah sekolah minggu online Gereja Misi Injili Indonesia pada pagi hari ini. Adik-adik tahu hari ini Kak Gita nggak sendiri loh. Mau tahu Kak Gita ditemani sama siapa? Ayo kita panggil sama-sama yuk adik-adik yang ada di rumah. 1, 2, 3. Kak Cayani, sini dong. Tada! Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kak Gita, ingat gak tema minggu lalu apa? Tunggu ya Kak, aku pikir-pikir dulu. Ayo Kak, ingat apa tema minggu lalu? Oh iya Kak, aku ingat. Jadi minggu lalu itu Bu Mesripa bilang, apapun profesi kita, mau jadi guru, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, kita harus memuliakan nama Tuhan. Kita harus menjadi penginjil bagi orang-orang di sekitar kita. Iya, betul itu Kak Gita. Melalui profesi kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mau tahu ibadah kita hari ini ada yang spesial loh. Kak Cayani mau tahu? Apa itu Kak Gita? Kak Cayani mau tahu dong. Nah, ibadah kita hari ini kita akan belajar lagu baru. Kemudian kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan yang terakhir yang ditunggu-tunggu ini, yaitu apa Kak Cayani? Kita akan mendengarkan firman Tuhan serta kita akan menyanyikan lagu memakai gerakan yang sangat menarik. Wah, seru banget ya Kak Cayani. Seru dong Kak Gita, makanya itu adik-adik di rumah harus tonton terus video ini ya sampai habis. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi, tapi sebelumnya kakak undang adik-adik yang ada di rumah semuanya bangkit berdiri. Yuk kita berdiri supaya kita bisa leluasa menyanyikan lagu ini dengan gerakannya. Oke adik-adik, kita angkat lagu pujian, Jumpa Lagi. Adik-adik yang ada di rumah, semuanya untuk duduk kembali. Kita mau memasuki ibadah kita hari ini. Semuanya mari siapkan hati, siapkan pikiran, kita akan memasuki ibadah kita. Dan kakak undang juga untuk bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Bapa, aku datang padamu.
Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Kau berikan pada kami. Tuhan, hari ini kami mau beribadah, kami serahkan kebaktian kami dari awal, pertengahan, dan akhir kepadamu saja. Tuhan, tolonglah kami agar kami menjadi anak yang taat akan firman-Mu dan firman nanti yang akan dibagikan oleh Ibu Guru kami dapat mengerti, kami dapat simpan, dan kami dapat lakukan di dalam hidup kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, dan kami hanya menyerahkannya kepadamu saja dan Engkau memberkatinya. Ampunilah dosa-dosa yang kami perbuat, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak undang semuanya untuk berdiri kembali. Kita akan nyanyi dengan gerakan lagu Kasih, K-A-S-I-H. Oke adik-adik yang di rumah, let's go. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan cerita di pagi hari ini, kita berdoa dulu, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan lewat cerita. Tuhan Yesus kiranya tolong Engkau memberkati semua adik-adik kami yang di rumah yang mendengarkan cerita ini, dan juga hamba yang menyampaikan. Tuhan kiranya mengurapi dan Kau tolong sehingga kami semua sama-sama diberkati. Kami menaikkan syukur dan doa kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kita kenalan dulu ya.
Saya punya teman namanya Helena. Helena umurnya 12 tahun loh, tapi dia anak yang begitu mengasihi Tuhan. Umurnya 12 tahun, siapa yang umur 12 tahun di sini? Sudah bisa bekerja, bisa membantu orang tua, ya, rajin berdoa. Di usianya yang 12 tahun ini, Helena semua mengerjakan pekerjaan rumah ya. Pagi-pagi dia sudah mengerjakan tugas ibunya. Setiap hari yang kedengaran hanya Helena, Helena, dan Helena. Kenapa? Ayahnya memanggil, karena apa? Ayahnya selalu membutuhkan Helena. Helena, mana air panas, saya mau minum teh. Sebentar lagi ada lagi suara. Helena, tolong ambilkan saya air minum yang hangat, kata ibunya. Ternyata ibunya sakit adik-adik ya, dan lemah, dia tidak bisa bekerja, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan Helena hanya bisa dengan sukacita melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibunya. Belum berhenti sebentar saja duduk, Helena sudah dipanggil sama Bambang adiknya. Helena, adik Louis ini terjatuh loh, ayah tolong bersihkan. Waduh, Helena pergi lagi mengurus adiknya yang sudah kena kubangan, kena lumpur adik-adik ya. Dia memandikan adiknya, membersihkan adiknya karena jatuh. Belum selesai Helena untuk mengurus yang lain, karena masih pagi ya, Helena bisa mengerjakan yang lain. Tapi ada satu yang dia tidak suka mengerjakan yang harus dikerjakan, yaitu perintah dari ayahnya, pergi ke pinggir hutan untuk menyampaikan kabar rahasia. Rahasia itu apa? Kita belum tahu adik-adik ya. Tapi dia tidak suka kalau ayahnya menyuruh dia pergi ke pinggir hutan. Karena masih pagi hari, Helena masih semangat adik-adik bekerja. Dia pergi ke dapur memasak untuk sarapan, lalu dia pergi ke pasar. Wah, dia belanja, dia masak, sampai di rumah dia selesaikan semua. Selesai masak, dia pergi lagi mencuci. Adik-adik kalau mencuci di rumah ada kamar mandi, tinggal putar keran ya. Tapi Helena kamar mandinya cukup jauh, dia harus mencuci. Selesai mencuci, dia sampai di rumah, dia berjemur pakaian. Balik lagi adik-adik ya, harus mengambil air untuk minuman. Tapi bersyukur adik-adik, Bambang adiknya membantunya ya. Belum selesai dia mencuci pakaian, menjemur, dia sudah mengambil air minum. Dia belum lagi rasa duduknya lega, dia harus memikirkan siapa? Adiknya ya. Maria adiknya yang sedang sakit di rumah sakit yang cukup jauh 4 km ya adik-adik. Waktu itu Helena tidak punya kendaraan untuk berjalan dengan sepeda atau kendaraan angkot, tidak ya. Si Helena harus berjalan kaki ke rumah sakit di mana adiknya dirawat. Rumah sakit sanatorium ini tempat orang-orang penderita TBC ya, paru-paru, sehingga adiknya harus dirawat selama 1 tahun. Dia dengan sukacita membawa makanan untuk adiknya Maria. Sampai di rumah sakit, dia ke kamar, loh dia tidak melihat Helena. Kemana Helena ya? Ternyata Helena ke tempat biasa adik-adik ya. Helena rajin berdoa, tapi sayang adik-adik, dia pergi ke satu ruangan, dia berdoa, walaupun ya dengan terpaksa ya, karena dia sebenarnya anak yang sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi dia harus pergi ke ruangan dengan terpaksa untuk menyenangkan hati perawat-perawat, untuk berdoa ke dalam satu ruangan. Dia berdoa, tapi sayang adik-adik ya, dia bukan berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada siapa? Kepada patung. Maria sedih karena dia sebenarnya pengen cepat-cepat pulang, cepat sembuh. Tapi dia belum bisa dan dia harus 1 tahun ada di rumah sakit. Maria datang, kakaknya Helena datang ya, membawa dia. Selesai dia berdoa, dia bilang, bikin apa kamu berdoa di situ? Kamu berdoa bukan kepada Allah yang benar. Doamu tidak akan dijawab. Karena apa? Kamu tidak langsung bicara sama Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus Maria.
Tuhan Yesus bisa tempat kita langsung berbicara. Sambil membawa Maria ke kamarnya, Maria hanya bisa mengangguk saja. Dia ikuti kakaknya ke kamar, dia dengan senang hati adik-adik ya, dia makan makanan yang diberikan kakaknya. Dia lahap sekali menikmatinya sambil mereka bercerita, melepas rindu, selesai makan dan waktu berkunjung sudah selesai. Dan Maria harus pulang ke rumahnya. Tapi di perjalanan adik-adik tidak sampai di situ. Helena terus berdoa di jalan ya, berdoa untuk adiknya Maria. Dia berdoa, Tuhan tolong supaya adikku Maria kembali kepada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Aku mengasihi adikku Tuhan, tolonglah adikku supaya dia mengenal kembali siapa Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Dia sangat sedih adik-adik ya, dia harus pulang ke rumah tapi dia tetap berdoa. Sampai di rumah Helena tidak putus asa, dia tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa adiknya akan kembali ke jalan Tuhan. Sampai di rumah dia sudah santai-santai duduk sebentar, jam mulai sore, dia mulai harus setiap seminggu sekali adik-adik ya, Helena ini pergi ke rumah Nyonya Susilo, ini guru sekolah minggunya. Seminggu sekali dia ke sana bukan hanya untuk mendengarkan cerita, tapi Ibu Susilo ini rupanya pintar menjahit. Helena minta belajar menjahit karena bisa gratis ya, guru sekolah minggu tidak minta bayaran. Lalu Helena diajari, tapi bukan hanya itu adik-adik ya, bukan diajarin tentang menjahit, tapi bagaimana menceritakan Tuhan Yesus. Sebelum dia sampai berangkat ke tempat Nyonya Susilo, dia sangat bergumul ya. Karena Helena ini tidak punya sepatu, wah sepatunya sudah mangap ya, sudah terbuka. Tapi ayahnya melihat bahwa dia mau pergi, dia ikat kaki sepatunya dengan tali ya, supaya tidak mangap-mangap seperti ini. Dia pakai sepatunya untuk ke rumah Ibu Susilo. Dia pikir dalam hati, apakah aku pakai sandal saja ya? Atau pakai sepatu? Tapi waktu dia melihat sepatunya terbuka dan diikat, ayahnya ternyata lihat dia. Waduh, tidak cukup uang kita untuk membeli sepatu, kata ayahnya dengan suara sedih sebenarnya adik-adik ya. Tapi Helena jawab, dia bilang, oh tidak apa-apa ayah, Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kuperlukan. Lalu ayahnya bilang, emang kalau sepatu Tuhan bisa jawab juga? Oh iya, aku percaya Tuhan pasti akan menjawab doaku. Lalu dia tidak memperpanjang lagi ya, berbicara kepada ayahnya, lalu dia pergi ke rumah Ibu Susilo. Sampai di rumah Ibu Susilo dia mengerjakan tugasnya dengan baik. Begitu dia mau pulang adik-adik, dia melihat di meja ada kotak sepatu rupanya adik-adik ya. Ibu Susilo bilang, Helena, kamu buka, ini ada sesuatu. Ternyata dalam kotak ada sepatu baru adik-adik ya. Begitu melihat Helena begitu senang sekali melihat ada sepatu baru. Karena apa? Sudah lama dirindukannya, dia punya sepatu baru. Tadi dari rumah dia sudah mau pakai sandal ya, tapi sepatunya udah mangap, dia harus diikat-ikat, tapi dia tidak malu. Sampai di rumah Ibu Susilo, dia diberikan sepatu yang baru, dia sangat senang ya. Dia berterima kasih kepada Ibu Susilo, tapi pertama dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia katakan apa? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah jawab doaku. Karena aku lama mendoakan supaya aku bisa punya sepatu baru. Dia senang sekali adik-adik ya. Dia bekerja lagi dengan Ibu Susilo dengan senang hati. Lalu begitu jam pulang sore sudah menjelang, dia mulai sedih adik-adik ya. Dia mulai murung. Ibu Susilo rupanya memperhatikan dia. Dia katakan, Helena, kenapa kamu sedih? Kamu tidak suka ya sepatu yang saya berikan tadi? Oh bukan ibu, saya bukan sedih, bukan tidak suka sepatu yang ibu berikan. Tapi saya sangat bergumul bu, karena saya punya tugas rahasia di sore hari. Apa itu tugas sore hari? Saya harus dipaksa oleh ayah ke pinggir hutan untuk bertemu dengan dukun. Loh, kenapa seperti itu? Iya, saya harus membawa baju semua keluarga kami kecuali baju saya.
untuk dibawa ke dukun, baju kami dicampi-campi supaya dihilangkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari sakit penyakit. Padahal dulu ayah saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi sekarang mereka tidak percaya karena mereka semua sakit. Ayahnya sakit, ibunya sakit, semua mereka dalam kesusahan adik-adik ya. Tapi Helena sangat sedih ya, dia katakan jujur kepada Ibu Susilo bahwa dia tidak suka pergi ke pinggir hutan. Selain dia takut dan menyeramkan ketemu dukun di jalan juga, tapi dia harus melakukan tugas karena dia tidak mau dibilang anak durhaka ya kepada orang tua. Ibu Susilo katakan, Helena percaya Tuhan begitu mengasihimu, mengasihi keluargamu. Kita berdoa supaya ayahmu percaya kepada Tuhan Yesus. Kau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan akan menyelamatkan anggota keluargamu? Dia bilang, percaya Ibu, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Lalu si Helena pergi dari rumahnya Ibu Susilo, dia kembali ke rumah ya adik-adik ya. Dia kembali ke rumah, dia melakukan tugas ini. Dia melakukan tugas terpaksa ya, dia masih pergi ke pinggir hutan. Dia kerjakan. Tapi sampai di rumah hatinya kembali sedih. Dia katakan, Tuhan tolonglah supaya saudara-saudaraku, keluargaku, ayahku semua terima Tuhan Yesus. Itu dalam hati ya, dalam hatinya waktu dia melakukan tugas untuk menyampaikan pesan ayahnya ya, pergi ke pinggir hutan itu untuk membawa pakaian-pakaian untuk dijampi-jampi adik-adik ya. Tapi Helena dia pulang dengan semangat, sampai di rumah adiknya katakan begini ya, enak sekali ya, kamu bisa di tempat Ibu Susilo dapat belajar menjahit gratis, nasibmu sungguh baik. Si Helena bilang, oh bukan karena nasibku yang baik, karena aku bisa diajari gratis, aku dapat sepatu sementara kamu tidak, oh bukan. Karena Tuhan Yesus mengasihi saya, mengasihi kita semua, makanya saya mendapatkan berkat. Karena itu dia terus berdoa adik-adik ya, dia masuk ke kamar, dia berdoa dan berlutut kepada Tuhan. Tahu adik-adik waktu dia berdoa dan berlutut adik-adik, dia sampaikan kepada Tuhan dengan doa, dia katakan, Tuhan Yesus, aku berdoa kepadamu supaya ayahku, ibuku, adikku Bambang dan Louis percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mengenal siapa Tuhan Yesus yang penuh kasih. Dia berdoa dan berlutut sungguh-sungguh, dan ayahnya ternyata lihat adik-adik ya. Melihat ayahnya melihat Helena berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Besok harinya waktu Helena mau melakukan tugasnya berikutnya untuk ke pinggir hutan, untuk ke Pak Dukun itu, ayahnya katakan, Helena, kau tidak perlu lagi pergi ke tempat dukun. Saya sekarang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan kita semua. Menyembuhkan saya, menyembuhkan ibumu, akan memberkati kita semua seperti engkau diberkati. Kami semua sakit-sakitan, kamu tidak. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kamu, mengasihi semua dan mencukupkan apa yang kau perlukan. Nah adik-adik, sebenarnya keluarga ini orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. 4 tahun yang lalu mereka dilayani, mereka dalam acara kebaktian KKR, ayah dan ibunya sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tapi karena situasi yang susah, yang sulit, mereka bukan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan, tapi justru mereka meninggalkan Tuhan. Akhirnya ibunya sakit, ayahnya juga susah, dan Helena harus pergi mengurus keluarganya dengan kasih. Tapi satu yang kita ingat, bahwa Helena tidak pernah bersungut-sungut melayani keluarganya. Setiap hari, mulai pagi sampai malam, dia melayani ayahnya, ibunya, adiknya 3 ya. Dia harus pergi memasak, mencuci, pergi belajar menjahit. Semua dilakukannya dengan sukacita. Kenapa adik-adik? Karena dia mengenal Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, sekarang mari kita membuka 1 Yohanes 4 ayat 8.
bunyinya demikian ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah yang penuh kasih, kita juga yang mengalami kasih Allah itu harus memberikan kasih itu. Bagaimana caranya? Ya kita harus melayani keluarga. Mungkin tidak seperti Helen harus pergi mencuci ya, tapi harus bisa menolong ayah dan ibu, membersihkan rumah dengan menyapu, mencuci piring. Apalagi ya, harus kalau merawat orang tua, kalau orang tuanya sakit, dikasih makan, disuapi, mengambil air minumnya, banyak harus kita lakukan ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah sekarang kakak percaya adik-adik kan mengenal Allah, karena Allah yang penuh kasih itu sudah mengasihi kita. Karena itu mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sekalipun situasi di tengah-tengah situasi yang sulit ya sekarang ya, di tengah COVID ini banyak orang yang sakit, banyak orang yang susah, tapi percaya Tuhan pasti akan menolong. Tuhan Yesus yang penuh kasih akan peduli kepada kita. Dan terbukti pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas kita. Dan hari ini ingat bahwa 1 Yohanes 4 ayat 8 itu menjadi ayat hafalan untuk kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, kita semua sudah mengenal Allah, kita harus mengasihi, ya, mengasihi Allah, mengasihi keluarga, mengasihi teman. Kiranya firman Tuhan ini di pagi hari ini boleh menjadi berkat untuk kita. Kita semakin mengasihi Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita ya adik-adik ya. Oke, sekarang mari sebelum kita mengakhiri cerita ini kita tutup dalam doa. Kita sama-sama melipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bersyukur diingatkan lagi untuk kami mengingat Engkau Tuhan Yesus. Allah adalah kasih dan kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Allah kami, dan kami harus mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi keluarga kami, mengasihi sesama kami, supaya tiap orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dari kesetiaan dari Elena, keluarganya boleh bertobat. Dan Engkau melihat kesetiaannya dan Tuhan lihatlah kesetiaan anak-anak-Mu ini, supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dan Tuhan akan mendengar doa dan seruan anak-anak kami, mendengar doa dan seruan kami semuanya. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menaikkan syukur. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Tina. Mari kita angkat lagu pujian untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar tadi. Mengikut Yesus keputusanku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami yang boleh menguatkan kami pada saat hari ini. Biarlah itu menjadi penopang dalam kehidupan kami, buat adik-adik kami yang di rumah, menjadi penolong dan menjadi penegur agar mereka senantiasa
takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya, dan untuk adik-adik kami juga yang berada di rumah. Di tengah-tengah masa COVID ini juga Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya Tuhan yang turun campur tangan agar wabah ini segera berlalu dan kami boleh melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.